Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menginterpretasikan hasil dari literatur review saya dengan judul Pengaruh Komponen Arus Kas terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, sebagai abstraknya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas mana yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 yang dipublikasikan melalui website www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Sebagai latar belakangnya yaitu saat ini dunia telah mengakui bahwa pasar modal merupakan sarana yang handal untuk mobilisasi dana. Apabila dikelola secara profesional, suatu negara yang hanya mengandalkan bank dan lembaga keuangan bukan bank, atau disingkat LKBB, dalam menghimpun dana akan menemui kesulitan untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan proyek-proyeknya. Jadi kedua lembaga tersebut di atas umumnya hanya menyediakan pinjaman modal dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan pasar uang hanya menyediakan penyertaan pasar modal, membantu menyehatkan struktur permodalan perusahaan sekaligus memberi kesempatan kepada investor untuk ikut serta dalam pemilikan dan pembagian laba atau dividen, serta mengharapkan capital gain. Nah, bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya, tentu harus dapat meningkatkan modal usahanya dengan cara melakukan penjualan saham di pasar modal. Semakin pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini membutuhkan dukungan informasi yang cepat dan berkesinambungan. Salah satunya adalah informasi kondisi keuangan. Untuk itu, laporan keuangan harus mampu menggambarkan posisi keuangan dan hasil-hasil usaha perusahaan pada saat tertentu secara wajar. Perusahaan yang sudah go publik harus mengungkapkan kepada publik mengenai kualitas kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya masuk pada perumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan diperoleh identifikasi masalah yang pertama, apakah arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham? Yang kedua, apakah arus kas dari aktivitas investasi berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham? Yang ketiga, apakah arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham? Yang terakhir yaitu apakah arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh secara simultan signifikan terhadap harga saham. Yang pertama yaitu arus kas. Mengenai arus kas, suatu perusahaan berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Nah, tujuan informasi arus kas yaitu memberi informasi historis
mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode akuntansi. Selanjutnya harga saham, yaitu harga yang sedang berlaku di pasar. Nilai pasar saham yaitu harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung di bursa efek. Apabila bursa efek telah tutup, maka harga pasar adalah harga penutupannya. Selanjutnya pengaruh arus kas operasi terhadap harga saham. Selanjutnya pengaruh arus kas investasi terhadap harga saham. Seterusnya pengaruh arus kas pendanaan terhadap harga saham. Terus masuk pada metodologi penelitian. Di sini yang digunakan yaitu populasi dan sampel. Pada penelitian ini, perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu penelitian periode 2009 sampai 2012 dari populasi yang ada diambil sampelnya yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang pertama, perusahaan manufaktur adalah sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu penelitian 2009 sampai 2012. Yang kedua, tersedia data laporan keuangan yang diperlukan selama kurun waktu penelitian. Yang ketiga, dalam penelitian perusahaan manufaktur tidak terjadi merger dan akuisisi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil yang pertama, uji normalitas. Pengujian normalitas di dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parameterik Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil pengolahan data yang telah di-treatment dengan menggunakan logaritma natural, diperoleh variabel arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan harga saham. Artinya, data di atas tersebut sudah terdistribusi secara normal, dan dengan demikian data yang sudah di-treatment dan sudah normal di atas tersebut dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Terus yang kedua, uji asumsi klasik. Uji heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji grafik dengan melihat grafik scatterplot. Nah, hasil pengujian terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau menyempit, dan tidak ada pola yang jelas di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk analisis berikutnya. Selanjutnya, uji multikoliniaritas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai varians inflasi faktor dari arus kas sebesar 1,020 dengan nilai tolerance 0,981, arus kas investasi sebesar 1,013 dengan nilai tolerance 0,987. Maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen penelitian ini tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya, uji
autokolerasi. Uji autokolerasi digunakan untuk uji Dubrin-Watson, yaitu hasil pengujian menunjukkan nilai Dubrin sebesar 1,882, lalu diketahui nilai DU dan DL untuk K sama dengan 4, N sama dengan 48, yaitu jumlah seluruh sampel penelitian. Selanjutnya, pengaruh arus kas operasi terhadap harga saham. Dari hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji T, variabel arus kas operasi yang memiliki nilai T hitung 4,325 lebih besar nilai T tabel 1,676. Dengan demikian, maka berdasarkan hipotesis penelitian HO1 ditolak, HA1 diterima. Artinya, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen, yakni arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yakni harga saham. Terus, pengaruh arus kas investasi terhadap harga saham. Secara parsial dengan menggunakan uji T, variabel arus kas investasi dalam penelitian ini memiliki nilai T hitung 0,468 lebih kecil nilai T tabel 1,676. Dengan demikian, berdasarkan hipotesis penelitian HO2, diterima, HA2 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen, yakni arus kas investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yakni harga saham. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa arus kas investasi bukan proksi yang baik untuk perubahan laba yang akan datang. Selanjutnya, pengaruh arus kas pendanaan terhadap harga. Saham pengujian secara parsial dengan menggunakan uji T, arus kas pendanaan yang memiliki nilai T hitung 0,164 lebih kecil dari nilai T tabel 1,676. Dengan demikian, berdasarkan hipotesis penelitian HO3 diterima dan HA3 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen, yakni arus kas pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yakni harga saham. Masuk pada penutup simpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, yaitu secara parsial atau secara individu, variabel arus kas dari aktivitas operasi dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yakni harga saham dengan nilai T hitung 4,325 lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 1,680. Sedangkan variabel arus dari kas aktivitas, kas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu harga saham T hitung 0,468 dan 0,164 lebih kecil dari nilai T tabel 1,680.
Yang kedua, secara simultan atau secara bersama-sama dengan melakukan uji F, menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yakni arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh terhadap variabel dependen yakni harga saham secara signifikan dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,002 dan nilai F hitung 6,441 lebih besar dari nilai F tabel 2,81 serta memiliki persentase pengaruh sebesar 43,6% terhadap variabel dependen yakni harga saham. Selanjutnya saran berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu yang pertama, bagi para pemakai laporan keuangan yang akan mengambil suatu keputusan dalam berinvestasi saham, hendaknya tidak hanya mengandalkan data mengenai arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan, tetapi perlu juga memperhatikan faktor-faktor lain dalam hubungannya dengan harga saham seperti ukuran perusahaan, laba kotor, dan faktor lainnya. Yang kedua, bagi perusahaan diharapkan lebih memperhatikan pergerakan arus kas dari aktivitas operasi karena arus kas operasi merupakan suatu ukuran yang bagi pemakai laporan keuangan untuk melihat perubahan harga saham yang akan datang dari suatu perusahaan. Yang ketiga, dari penelitian selanjutnya, untuk menambah variabel-variabel di luar variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan juga menambah periode penelitian serta sampel penelitian sehingga data dan hasil yang diperoleh akan lebih baik. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.